Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kajian kurikulum akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis kurikulum Bahasa Indonesia di SMK. Saya Rizka Pratiwi sebagai pemateri pertama, Indri Nuraini sebagai pemateri kedua. Langsung saya jelaskan, yaitu A. Pengertian analisis kurikulum. Kurikulum adalah dokumen yang dibuat untuk menjadi petunjuk dan arahan kemana pendidikan akan dibawa dan pola pendidikan seperti apa yang hendak diterapkan dan dianggap cocok dan tepat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besarnya, pengertian kurikulum terbagi dalam: yang pertama, kurikulum dalam arti tradisional Crow. Dalam pengertian ini, kurikulum diartikan sebagai subjek atau mata pelajaran atau bidang studi yang harus dikuasai anak didik secara kognitif untuk lulus mendapat ijazah. Yang kedua, kurikulum modern. Menurut Hilda Taba, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Kemudian yaitu B. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. BIGS membagi konsep pembelajaran dalam 3 pengertian, yaitu 1. Pengertian kuantitatif, yaitu penularan pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru dituntut untuk menguasai semua ilmu yang disampaikan kepada siswa sehingga memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, pengertian institusional, yaitu penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Guru harus selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar. Ketiga, pengertian kualitatif, yaitu upaya guru untuk memudahkan belajar siswa. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Kemudian C. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 terdapat 2 pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang B, proses belajar di SD atau MI berdasarkan tema, sedangkan SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMA, SMK atau MAK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru. Kemudian yang C, proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai KD dan KL yang memuaskan. Kemudian yang D, proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakter, konten, kompetensi. Kemudian lanjut E, pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental dilaksanakan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya. F, proses pembelajaran tidak langsung terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. G, proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, menganalisis, dan mengomunikasikan. Kemudian H, pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. Kemudian I, penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif, dan hasilnya secara diikuti dengan pelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan. Kemudian 2. Pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Indri Nuraini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran antara lain yang pertama, metode ceramah. Penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, metode latihan. Penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Yang ketiga, ada metode tanya jawab. Penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Kemudian yang keempat ada metode karya wisata. Metode penyampaian materi dengan cara membaca langsung anak didik ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Kemudian ada metode demonstrasi. Metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Kemudian ada metode sosiodrama. Metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Kemudian ada metode bermain peran. Pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik dengan cara anak didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup maupun mati. Metode ini mengembangkan penghayatan, tanggung jawab, dan terampil dalam memaknai materi yang dipelajari. Kemudian ada metode diskusi. Metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswi diminta untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Kemudian ada metode pemberian tugas dan resitasi. Merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, struktur kurikulum di SMK. Di SMK, struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Struktur kurikulum di SMK terdiri dari mata pelajaran diantaranya kelompok A yang meliputi mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok B yang terdiri dari mata pelajaran seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, serta kelompok C sebagai mata pelajaran peminatan akademik dan vokasi yang terdiri dari mata pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan keterampilan atau kejuruan. Kemudian, analisis kurikulum bahasa Indonesia di SMK. Materi bahasa Indonesia di SMK kelas 10 di kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada semester 1 mencangkup materi membaca cepat, paragraf naratif, puisi, pembaca ekstensif, paragraf deskriptif, teks eksposisi, cerita, dan berita. Kemudian pada semester 2, paragraf argumentasi, membaca tabel, cerita rakyat, wawancara, paragraf persuasif, merangkum isi teks, teks pidato, dan karya sastra Melayu klasik. Kemudian materi bahasa Indonesia SMK kelas 10 di kurikulum 2013 mencakup pada semester 1 ada materi teks laporan, teks eksposisi, teks anekdot, teks cerita rakyat, dan teks negosiasi. Pada semester 2 mencangkup debat, teks biografi, dan puisi. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa di dalam materi kelas 10 kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013 memiliki materi yang sama diajarkan, seperti teks eksposisi, cerita rakyat, dan puisi. Kemudian materi bahasa Indonesia di SMK kelas 11 tingkat kurikulum
di kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada semester 1 mencangkup materi kata baku dan tidak baku, hikayat, resensi, proposal, karya ilmiah, wawancara, artikel, novel, sambutan atau khutbah, suara kuasa, membaca intensif, dan berita. Pada semester 2 mencangkup materi drama, membaca cepat, biografi, menulis rangkuman, ringkasan, hasil penelitian, dan diskusi. Kemudian pada materi Bahasa Indonesia SMK kelas 11 di kurikulum 2013, pada semester 1 mencangkup materi teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, dan cerpen. Semester 2 mencangkup materi proposal, karya ilmiah, resensi, dan drama. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa di dalam materi kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 2013 memiliki 5 materi yang sama, diantaranya resensi, proposal, karya ilmiah, drama, dan cerpen. Materi Bahasa Indonesia di SMK kelas 12 di kurikulum tingkat satuan pendidikan. Semester 1 mencangkup materi menulis surat lamaran pekerjaan, kemudian teks cerita sejarah, novel, teks berita, dan teks iklan. Pada semester 2 mencangkup materi teks pidato, cerpen, puisi, artikel, dan proposal. Materi Bahasa Indonesia di SMK pada kelas 12 di kurikulum 2013, semester 1 mencangkup penulisan surat lamaran pekerjaan, kemudian teks editorial, teks cerita sejarah, dan novel. Semester 2 mencakup kritik dan esai, artikel, teks berita, proposal, dan teks pidato. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa di dalam materi kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 2013 memiliki 7 materi yang sama. Di kurikulum tingkat satuan pendidikan terdapat 10 materi di 2 semesternya, terdapat 1 semester atau semester 2. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.